Salam semuanya. Bagi yang sudah mengikuti alur cerita ini, selamat datang kembali. Jika kalian baru pertama kali nonton, pastikan cek video sebelumnya lewat link di deskripsi. Ini adalah chapter terbaru dari kisah evolusi sistem. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dukungan kalian adalah semangatku untuk terus membuat video baru setiap hari. Aku akan selalu update dengan jeda 1 hari. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita selami ceritanya. Episode kali ini melanjutkan tepat di mana bagian sebelumnya berakhir. Sang protagonis pun angkat bicara. Baiklah, jadi kau mewarisi garis keturunanku. Kenapa kau ingin mengujiku? Dan apa sebenarnya rencanamu? Ia berpikir, baguslah, kau tidak tahu seberapa jauh garis keturunanku berevolusi sejak terakhir kali kau melihatku. Tiba-tiba, suara seorang gadis terdengar. Kau telah membunuh prajurit iblisku. Sontak, semua mata tertuju padanya. Gadis ini tidak lain adalah Seven Star yang terkenal itu, Li Bianyan. Sang gadis dengan kipas menatapnya tajam. Sambil mengibaskan kipasnya, ia berkata, "Kau pikir bisa pergi begitu saja setelah ini?" Dari tengah kerumunan, seorang pria paruh baya bergumam, "Swift Journey. Itu, bukankah dia murid dari sekte ilahi? Kudengar kekuatannya sudah mencapai level Jenderal Roh. Untuk generasi muda, dia jelas adalah seorang jenius. Bisa dibilang, dia adalah salah satu talenta terbaik." Pria lain menimpali dengan kaget. Jadi, beruang iblis itu adalah prajurit iblis miliknya. Klan Ular Kekar benar-benar cari masalah besar. Kali ini, mendengar semua bisik-bisik itu, sang protagonis mulai menganalisa situasi. Sepertinya klan kita sudah berurusan dengan preman kelas kakap, pikirnya. Sementara itu, pemimpin klan Ular Kekar berpikir cemas. Anak itu adalah harapan klan kami. Apapun yang terjadi, kami harus melindunginya. Ia pun maju menghadapi gadis itu. "Nona Wei Tianjiao," ucapnya. Nah, pertarungan iblis beruang adalah tempat pertarungan yang adil bagi anggota klanku. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Ini adalah aturan yang ditetapkan langsung oleh penguasa kota Tianhai. Wei Tianjiao tertawa sinis sambil mengibaskan kipasnya. "Hiampiha, kau berani membawa-bawa aturan di hadapanku, padahal anak buahmu yang akan jadi prajurit iblisku. Kalau aku mau berurusan dengan kalian, ada ratusan cara untuk mengakali aturan itu. Misalnya, membuat kalian semua tak akan pernah bisa lagi menginjakkan kaki di kota Tianhai." Saat berkata demikian, ia melepaskan auranya yang dahsyat. Tekanan spiritual itu langsung menekan sang pemimpin klan, membuatnya terdorong mundur selangkah. Ia berusaha keras menahannya, namun tekanan itu terus meningkat. Anehnya, sang protagonis sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan, sehelai rambutnya pun tak bergerak. Sambil menyilangkan tangan, ia berpikir dengan santai. "Cih, hanya segini kekuatanmu? Skenario terburuknya, aku akan habisi gadis manja ini, lalu kabur lagi." Pemimpin klan yang melihatnya dalam bahaya segera melesat ke depannya. Ia melepaskan auranya sendiri untuk menahan tekanan dari gadis itu. Sang pemimpin berhasil membelokkan aura gadis itu ke samping. Namun, protagonis kita hanya membalas dengan kibasan kipasnya sendiri. Dengan satu gerakan kipas, aura serangan itu lenyap, tak berbekas. Alhasil, tekanan yang tadinya menimpa pemimpin klan Ular Kekar pun menghilang. Menyaksikan semua itu, gadis tersebut berkata, "Tenang saja, aku tidak berniat membuat masalah di sini. Pagi ini, aku hanya tertarik pada dewa tampan ini," ucapnya sambil menunjuk sang pahlawan. "Melihat auramu, sepertinya kau sudah datang. Sulit dipercaya usiamu, bahkan belum genap 20 tahun. Mendengar ini, sang protagonis berpikir, "Apa sebenarnya mau gadis ini? Katakan saja langsung tujuanmu." Gadis itu tersenyum manis.
Aku suka orang yang to the point. Ia lalu menjelaskan, pertarungan naga tersembunyi akan dimulai kurang dari sebulan lagi. Semua praktisi roh kuno atau roh iblis di bawah 30 tahun bisa ikut berpartisipasi. Aku ingin mengundangmu untuk membentuk aliansi denganku. Sang protagonis meletakkan tangan di dagu. Aliansi pertarungan naga. Ya, pemimpin klan menambahkan, itu adalah kompetisi seleksi talenta yang diadakan oleh penguasa kota. Diadakan setiap 50 tahun sekali. Mereka yang berpartisipasi bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa. Tapi pertarungan itu sangat berbahaya. Nyawa bisa menjadi taruhannya. Ia mendekat ke sang pahlawan dan berbisik. Sebaiknya, jangan kau setujui. Mendengar kata hadiah luar biasa, mata sang pahlawan langsung berbinar. Oh, hadiahnya sebesar itu, batinnya dengan gembira. Gadis itu kemudian berkata, aku bahkan belum sempat menanyakan namamu. Protagonis kita menjawab dengan tenang sambil melipat tangan, namaku Yeyu. Ngomong-ngomong, teman-teman, aku belum memberitahu kalian. Nama pahlawan kita adalah Yeyu, karena memang belum pernah disebutkan sebelumnya. Hanya aku yang tahu namanya. Sejauh ini, tidak ada seorang pun di dalam cerita yang mengetahui nama aslinya. Saat mendengar nama Yeyu, si ular hijau terkejut. Ia menatap sang pahlawan dan berpikir, Yeyu, kapan tetua ke-11 punya nama seperti itu? Gadis itu tersenyum mendengar jawaban sang pahlawan. Untuk menunjukkan ketulusanku, ia bertepuk tangan pelan. Dan seorang bawahan maju membawa sebuah kantung. Ini adalah 2000 batu roh sebagai kompensasi atas kerugian klan ular kekar. Ia menyerahkan kantung itu kepada pemimpin klan. Sang pemimpin menerimanya dengan ragu. Ini terlalu banyak. Gadis itu kembali menatap Yeyu. Teman, di sini terlalu ramai orang. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang lebih tenang untuk bicara? Tentu saja, jawab protagonis kita. Mendengar itu, ia berpaling pada si ular putih. Kakak kedua, bawa pemimpin kembali dan obati lukanya. Serahkan padaku. Jawab ular putih. Adegan pun beralih. Kini mereka berada di sebuah ruangan pribadi. Gadis itu sedang menuangkan teh ke cangkir. Sementara pahlawan kita duduk tenang di hadapannya. Dia pun bertanya, bisakah kau jelaskan padaku, apa itu pertempuran naga tersembunyi? Kenapa kau ingin bekerja sama denganku? Gadis itu hanya tersenyum penuh misteri. Dengan nada yang sama, gadis itu menjawab, sepertinya rekan Daois bukan penduduk asli dari wilayah darah Kiotik ini. Mendengar itu, sang pahlawan dengan tenang mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Ia terus mendengarkan saat gadis itu melanjutkan. Rekan Daois, tahukah kau di wilayah darah Kiotik ini, tempat di mana para raksasa berkumpul, penguasa kota Tianhai telah berkuasa selama 1000 tahun lamanya. Sosok yang tetap tak tergoyahkan di tengah berbagai ancaman dan masalah. Sang pahlawan menggelengkan kepalanya. Tanda tak mengerti. Gadis itu lantas menjelaskan. Itu karena penguasa kota Tianhai memiliki piala Qianlong, harta karun peringkat ke-9 dalam daftar benda langka di alam liar. Protagonis kita bergumam, oh, jadi begitu. Benar-benar sebuah benda yang luar biasa. Gadis itu melanjutkan, ini adalah harta karun yang terbentuk secara alami. Kegunaannya tak terbatas. Dan salah satu kemampuannya adalah mendeteksi para jenius yang paling berbakat dan kemudian menganugerahi mereka dengan keberuntungan. Atas dasar inilah, penguasa kota Tianhai mengadakan pertempuran Qianlong setiap 50 tahun sekali. Ya, benar. Semakin besar potensi para jenius yang berpartisipasi, semakin besar pula keberuntungan yang akan mereka dapatkan. Rekan Daois pasti sudah paham maksudku. Seketika, protagonis kita terkejut. Dia berpikir, meningkatkan keberuntungan, konsep gila macam apa ini?
Melihat ekspresinya yang bingung, gadis itu terkekeh. Bisa dibilang, ini adalah sebuah kode curang yang dilegalkan oleh dunia. Bukankah begitu? Selama ribuan tahun, banyak sekali tokoh berpengaruh yang menjadi orang suci, entah secara langsung atau tidak. Mereka semua berutang budi pada penguasa kota Tianhai. Mendengar ini, pahlawan kita bergumam, "Oh, jadi begitu. Di alam liar yang luas ini, jaringan koneksi adalah kunci dari segalanya. Benar kan?" Sambil meletakkan tangannya, dia menatap gadis itu lekat-lekat. "Aku sedikit banyak sudah mengerti maksudmu. Tapi sekte 7 bintangmu itu, sebagai murid sejati, kau seharusnya tidak kekurangan ahli kan? Jadi, kenapa kau repot-repot mencari orang luar sepertiku?" Gadis itu berkata jujur, "Rekan Daois, pertempuran naga tersembunyi ini akan menentukan posisi kapten untuk generasi muda. Di sekteku, semua orang di dalam adalah saingan berat. Selain itu, ada seorang monster di antara mereka. Seseorang yang berhasil menjadi jenderal iblis sebelum usianya genap 20 tahun. Bakat seperti itu tersebar di seluruh benua," gumam pahlawan kita pada dirinya sendiri sambil kembali menyeruput teh. "Ya, semua ini terdengar menarik. Jadi, intinya kau hanya butuh pedang sewaan yang mematikan." Sambil tersenyum licik, dia berkata, "Tentu saja, tapi bayarannya harus setimpal." Dia meletakkan cangkir tehnya. Gadis itu pun tersenyum. "Aku punya sesuatu untukmu." Dan seketika, api roh terpancar dari tangannya. Mata sang pahlawan langsung berbinar saat melihatnya. "Ya, ini adalah api roh atribut bumi. Benar kan?" Gadis itu mengangguk. "Kau memiliki aura roh api. Jadi kurasa, api ilahi bumi ini tidak akan kau tolak. Anggap saja ini sebagai uang muka. Selama kau bersedia membantuku." Tanpa ragu, sang pahlawan mengambil api roh itu dan langsung menelannya. Sambil menyerapnya, dia berkata, "Tawaran ini aku terima." Adegan beralih ke klan ular perunggu. Di dalam sebuah ruangan, sang pahlawan tengah menyerap kekuatan api roh itu. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul. "Selamat kepada tuan rumah. Anda telah memperoleh 1000 poin evolusi. Ditambah 1000, ditambah 1000 lagi." Pahlawan kita berpikir sambil mencerna kekuatan api itu. "Setelah menjadi jenderal iblis, kecepatan pemurnian api rohku memang meningkat pesat. Namun, untuk memaksimalkan efisiensi api roh ini, aku masih butuh lingkungan yang paling sesuai." Setelah itu, dia menghentikan penyerapannya dan menyimpan api itu di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan halaman luar klan. Suasana di sana sangat ramai. Klan ular perunggu sedang sibuk. Terlihat seorang gadis bergaun biru yang mengatur semuanya. Aku tak bisa mengingat nama mereka semua. Gadis itu sibuk menata piring-piring makanan yang berjejer rapi. Sepertinya mereka semua ada di sini. Persiapan untuk sebuah pesta besar tengah berlangsung. Di satu sisi, tetua agung dan pemimpin klan ular perunggu sedang duduk dan berbincang. Di dekat mereka, ular putih dan ular hijau berdiri dengan hormat. Sebagai informasi, pemimpin ini adalah ular putih besar. Kalian juga bisa memanggilnya kakak ular, karena auranya memang sangat kuat. Dia berkata, "Ya, dia sangat sopan." Kemudian sang tetua bertanya, "Ular putih besar, seberapa kuat anak itu? Kau benar-benar memungutnya dari luar?" Ular putih menjawab, memang benar. Aku yang membawanya." Sang pemimpin lalu berkata, "Ular putih besar, keberuntunganmu benar-benar setingkat dengan klan ular perunggu kita." Mendengar itu, ular putih hanya bisa menggaruk belakang kepalanya. Sang pemimpin melanjutkan, "Tapi, apakah dia benar-benar menganggap dirinya bagian dari klan ular perunggu? Apa dia setuju?" Ular hijau langsung menyahut, "Tentu saja, tetua ular tua. Kami sudah melihatnya tumbuh dewasa." Kemudian tetua itu berkata, "Dia baru berada di sini selama sebulan."
Lagi pula, bukankah ini semua karena kalian berdua? Karena kalian berdua tidak berguna, katanya, sambil menopang dagu, meskipun tidak memiliki hubungan darah. Tidak bisakah kalian menjadi satu keluarga? Mendengar kata-kata itu, wajah ular hijau seketika memerah. Tetua, apa yang kau katakan? Melihat reaksinya, tetua itu tersenyum dan berkata, ini tentang menjadikan kalian satu keluarga. Maksudnya adalah, sang pahlawan harus menikahi salah satu dari mereka. Dia menginginkan hal itu. Mendengar kata-kata sang tetua, wajah ular putih dan ular hijau sontak memerah padam. Terutama ular putih. Dia terlihat sangat malu. Saking malunya, asap seolah keluar dari kedua telinganya. Ular hijau pun berkata, kami dan Tuan Muda, hubungan kami seperti kakak dan adik. Tepat pada saat itu, protagonis kita keluar dari kamarnya. Dia menghampiri mereka dan bertanya, kakak pertama, kakak kedua, kenapa wajah kalian merah sekali? Ular hijau dan ular putih langsung panik. Tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Wajah mereka berdua sudah basah oleh keringat dingin. Sang pahlawan merasakan ada sesuatu yang janggal. Tiba-tiba, tetua klan muncul di hadapannya. Cepat kemari. Perintahnya dengan nada serius. Rupanya, sang tetua punya pengumuman penting. Ia berjalan ke tengah-tengah dan berseru, semuanya, berkumpullah. Ada hal besar yang harus kusampaikan. Seketika, seluruh anggota klan berdatangan. Ketua, ada apa gerangan? Tanya salah seorang dari mereka. Sang tetua menatap lurus ke arah pahlawan kita dan mengumumkan, mulai hari ini, dialah pemimpin baru klan Ular Perkasa. Klan mereka punya pemimpin baru? Sang pahlawan terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mendengar proklamasi itu, seluruh anggota klan yang lain pun gempar. Apa? Sungguh, seorang gadis berjubah coklat menatap tak percaya. Dia sekarang akan menjadi pemimpin klan kita? Gumamnya penuh keraguan. Sang pahlawan kita akhirnya angkat bicara. Ketua klan, ini terlalu tiba-tiba. Kesalahan fatal apa yang telah saya perbuat hingga pantas menerima ini? Bukan hukuman, sahut sang tetua. Kau memilikinya, garis darah emas leluhur kita. Ia kemudian menunjukkan sebuah kotak pusaka yang memancarkan aura luar biasa. Sontak, seluruh anggota klan Ular Perkasa membeku dalam keterkejutan. Sang tetua membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya tersimpan sebuah bola emas yang bersinar terang. Sang tetua berkata dengan suara bergetar, inilah intisari garis darah emas leluhur, esensi dari Raja Iblis yang mengalir dalam darah kita. Para leluhur telah memilihmu. Bakatmu tak tertandingi di antara kami semua. Kau baru berada di sini selama seminggu, tapi integrasi energi spiritualmu telah melampaui batas nalar. Sambil menyerahkan kotak itu, ia melanjutkan, bawalah ini, besok, tukarkan dengan batu roh, dan temukan jalan kultivasi yang lebih tinggi untuk dirimu. Dengan kata-kata itu, pusaka berharga tersebut kini berada di tangan sang pahlawan. Melihat hal ini, gadis berjubah coklat tadi kembali protes. Ketua klan, itu adalah harta pusaka terakhir klan kita. Namun sang tetua menjawab dengan tegas, selama dia bisa menjadi kuat, pengorbanan ini sepadan, dialah harapan terbesar bagi klan Ular Perkasa. Tegas, sang tetua. Gadis itu masih tak terima. Apa maksud Anda, Ketua? Sang tetua lalu menatap kerumunan dan bertanya, apa kalian tahu tingkat kultivasinya saat ini? Semua anggota saling berpandangan, menggelengkan kepala. Tidak. Sang tetua lalu mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Dia telah mencapai alam Jenderal Iblis. Keterkejutan melanda semua orang. Salah satu wanita berjubah putih tergagap. Apa aku tidak salah dengar? Jenderal Iblis, salah satu pilar kekuatan utama
di seluruh kota Tianhai. Dan bukan hanya itu, lanjut sang tetua, potensi garis keturunannya sungguh menakjubkan. Ia lalu menoleh pada sang pahlawan untuk membuktikannya pada mereka. Mengapa kau tidak menguji tingkat garis keturunanmu sekarang juga? Demi menghilangkan keraguan semua orang, sang pahlawan mengangguk. Baik, tidak masalah. Ia pun melangkah mendekati bola kristal penguji, sebuah artefak transparan yang dihiasi formasi kuno. Sejujurnya, aku sendiri juga penasaran, setinggi apa tingkat garis keturunanku. Lalu, ia meletakkan tangannya di atas bola kristal itu. Seketika, bola kristal itu bersinar menyilaukan. Di dalamnya, muncul siluet seekor naga emas yang agung. Sang pahlawan sendiri terkejut. Ini apa ini? Ia menatap sekeliling, namun semua orang hanya bisa membisu dalam keterkejutan. Akhirnya, sang tetua angkat bicara dengan suara bergetar. Ini tingkat raja tertinggi alam. Setengah langkah sen. Dengar semua. Lanjutnya, mencoba menjelaskan. Pengetahuanku terbatas, tapi akan kujelaskan semampuku. Tingkat garis keturunan pahlawan kita ada di alam raja. Padahal, tingkat kultivasinya saat ini masih di alam jenderal. Artinya, potensi kekuatannya jauh melampaui levelnya sekarang. Kualitas puncaknya bahkan mencapai setengah langkah. Tingkat ini jauh lebih tinggi dari gerbang pembukaan biasa. Sebuah lompatan alam yang luar biasa. Penjelasan itu kembali membuat semua orang terhenyak. Wanita berjubah putih itu berpikir dalam hati. Monster macam apa dia ini? Jelas-jelas tingkat kultivasinya masih di alam surga datar. Melihat tingkat garis keturunan sang pahlawan, wajah tetua memerah karena gembira. Hanya selangkah lagi, garis keturunannya akan mencapai tingkat sen sejati. Ini adalah potensi untuk menjadi Raja Iblis di masa depan, menapaki jalan iblis tertinggi. Terlebih lagi, dia juga bisa mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Artinya, potensi garis keturunannya masih bisa terus berkembang. Tidak seperti orang lain yang tingkat garis keturunannya sudah ditetapkan sejak lahir. Melihat bukti yang tak terbantahkan, gadis berjubah coklat yang tadinya ragu, kini membungkuk dalam-dalam di hadapan sang pahlawan. Ketua klan yang baru, mohon maafkan kelancangan saya. Sang pahlawan sedikit bingung. Hah? Gadis itu melanjutkan. Kami semua telah berpikiran sempit untuk membangun masa depan Anda dan klan kita. Tentu saja dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Ia lalu membuka kantongnya. Ini adalah persembahan tulus dari saya. Mohon, terimalah. Melihat itu, anggota klan yang lain pun mengikuti. Mereka mengeluarkan batu-batu roh mereka dan menyerahkannya pada sang pahlawan. Ketua klan, mohon terimalah. Mohon, jangan tersinggung dengan sedikitnya persembahan kami. Sang pahlawan berpikir, bagaimana mungkin orang-orang yang tadinya meragukanku kini begitu tulus mendukungku. Rasa terima kasih yang tulus membanjiri hatinya. Melihat semua anggota klan, apapun yang mereka miliki, mereka meletakkannya di hadapan sang pahlawan. Pemandangan ini membuatnya sangat terharu. Kalian semua, bisiknya, tindakan mereka benar-benar menyentuh hatinya. Di sisi lain, terlihat ular hijau menangis sambil memeluk ular putih. Terharu oleh persatuan klan mereka, sang tetua pun angkat bicara. Terimalah, ketua, klan ular perunggu kita saat ini sedang dalam masa kemunduran. Kami akan membantumu dalam kultivasimu sekuat tenaga. Melihat kepercayaan semua orang, sang pahlawan kita akhirnya meneguhkan hatinya. Baiklah, sebagai pemimpin klan, aku akan menerima posisi ini. Namun, momen penuh haru itu tiba-tiba dirusak oleh kedatangan klan kodok yang tak diundang. Salah satu kodok itu berseru memanggil yang lain. Bos, cepat kemari! Dua kodok yang tampak seperti badut itu masuk dengan angkuh. Kodok pertama masuk dan langsung mencibir. Hahaha, kalian para ular benar-benar makin menyedihkan saja.
memilih bocah ingusan sebagai pemimpin kalian. Tepat saat itu, seekor kodok yang jauh lebih besar masuk, dan matanya langsung tertuju pada sang pahlawan. Aura ini, aura Raja Iblis. Intisari itu diselimuti oleh darah, dan kilau keemasannya memantul di mata sang pemimpin. Dengan tatapan serakah, dia berkata, "Jadi, klan ular rendahan berani menyembunyikan harta karun seperti ini. Serahkan benda itu baik-baik sebagai persembahan untuk klanku." Desisnya sambil mengulurkan tangan untuk merebut intisari tersebut. Namun, sebuah tongkat seketika menghalangi tangannya. Dia menariknya kembali dengan cepat. Dan wajah wanita itu langsung mengeras karena amarah. Dia menatap tajam. Lalu salah satu anak buahnya yang mirip katak melangkah maju. "Beraninya kau menyentuh pemimpin kami," bentaknya. "Akan kupastikan kalian tidak punya tempat lagi di kota Tianhai ini. Percaya atau tidak?" Mendengar ancaman itu, sang tetua justru tertawa dan berkata, "Klanmu, klan katak api, tidak punya kemampuan untuk melakukan itu." Pemimpin wanita itu menyeringai, "Pak Tua, kau benar-benar mencari mati." "Ya, kalau begitu, mari kita lihat," serunya, dan seketika aura dahsyat meledak dari tubuhnya. Sang tetua bergumam, "Jadi, kau sudah mencapai level prajurit iblis tingkat 5. Anak buahnya mengejek, "Hei, sekarang kau takut kan? Kau cukup pintar? Jadi lebih baik diam saja. Serahkan persembahan itu dan bergabunglah dengan klan katak api kami. Bekerja keraslah untuk kami. Jika tidak, nasib kalian akan sangat buruk." Mendengar ini, semua gadis gemetar ketakutan, sementara pahlawan kita hanya menatap mereka dengan tenang. "Oh," kata si katak, "apa yang kau lihat? Hah? Kau pikir ular kecil ini bisa melindungimu? Akan kuselamatkan." "Bukan begitu?" Sang protagonis lalu menoleh, meletakkan tangan di belakang kepalanya dan berkata, "Hei, ini bukankah aturan penguasa kota Tianhai berlaku di sini? Berani sekali kalian menyerang tanpa rasa takut." Kemudian, sang tetua melepas kacamatanya. Sambil membersihkannya, dia berbicara, "Tempat berkumpulnya para buronan ini tidak berada di bawah yurisdiksi peraturan penguasa kota." Sang protagonis utama tersenyum dingin. "Oh, jadi itu artinya aku bisa membunuh mereka semua, dan tidak akan ada seorang pun yang peduli." Mendengar itu, bos katak tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kau mau membunuhku? Kau sadar tidak dengan apa yang kau katakan? Aku ini prajurit Diman tingkat 5. Saat itulah pahlawan kita berhenti bersikap main-main. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya menjentikan jarinya dengan santai. Serangan energi dari semua elemen terkumpul, siap diluncurkan. Serangan itu melesat lurus ke arah pemimpin tersebut, menembus tepat di kepalanya, dan meninggalkan sebuah lubang. Semua terjadi begitu cepat, hingga pemimpin katak itu masih berusaha menyentuh lubang di kepalanya. Dia baru menyadarinya sesaat sebelum kesadarannya hilang. Setelah melihat pemandangan yang mengejutkan itu, anak buahnya berlari menghampiri pemimpinnya. Namun sudah terlambat. Sang pemimpin menyadari permainannya telah berakhir saat dia ambruk ke tanah. Menyaksikan semua ini, para bawahannya diliputi ketakutan. Dari belakang, pahlawan kita menepuk pundak mereka. Sambil mengulurkan kedua tangannya, dia berkata, "Kalian para katak kecil, nyali kalian besar juga." Ya, si katak itu begitu gemetar, hingga dia langsung berlutut di hadapan sang pahlawan. "Tuan, maafkan kami semua, ampuni kami. Tuan dan Nona." Kemudian ular hijau mendekat dan berkata dengan sinis, "Kemana perginya kesombonganmu tadi?" Si katak menangis. "Nyonya, Tuan, maafkan aku. Kalian tidak bisa membunuhku. Jika kalian membunuhku, kalian akan mendapat masalah besar," serunya sambil menunjukkan sebuah surat kontrak. "Lihat ini," katanya. Sang tetua melihatnya dan berkata, "Ini adalah kontrak pengelolaan lahan untuk pertemuan NU ini. Hayam Piha. Tidak buruk juga.
Katanya pada si katak, pihak penyelenggara Bintang 7 telah menyerahkan pengelolaan tempat perkumpulan ini kepada klan Dewa Api kami. Sudah berakhir. Pahlawan kita tersenyum tipis. Kalau begitu, jika aku membunuhmu, artinya aku akan berurusan dengan sekte Bintang 7. Tepat sekali, kata si katak. Pemimpin kelompok kami adalah salah satu murid sejati terbaru dari sekte Bintang 7. Jika tuannya tahu kau telah membunuh pemimpin kelompok kami, dia akan sangat murka. Jadi, kenapa kau tidak lepaskan aku dan lari dari sini sekarang? Mendengar semua ini, para gadis itu terkejut. Sang pemimpin bergumam, "Oh, ini merepotkan. Masalah kecil," sahut pahlawan kita. "Mundurlah," katanya sambil mengeluarkan sebuah token. Melihat token itu, si katak terbelalak. "Token murid sejati! Bagaimana mungkin kau memilikinya?" Pahlawan kita tidak menghiraukan keterkejutannya dan langsung menyerang si katak. Sebuah pukulan telak membuatnya terkapar. Kemudian pahlawan kita menyuruhnya kembali. "Sampaikan pada manajer klan Dewa Api, jika dia anggota klan Ular Perunggu milikku. Jika kalian berani kembali ke wilayah ini, seluruh klan Katak Api akan kumusnahkan. Jangan salahkan aku jika itu terjadi." Setelah mengatakan itu, pahlawan kita membiarkan katak tersebut lari tunggang langgang dari tempat itu. Setelah kepergiannya, sang pemimpin bertanya, "Kau sudah berjanji pada Bianyan dari sekte Bintang 7? Sang tetua menimpali dengan kaget. "Apa katamu?" Pahlawan kita menjawab, "Ya, itu benar. Aku telah membentuk aliansi dengan Li Bianyan untuk berpartisipasi dalam pertempuran naga tersembunyi bulan depan." Mendengar itu, sang tetua berbicara dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pertempuran naga tersembunyi adalah tempat para jenius paling mengerikan berkumpul. 9 dari 10 pesertanya tewas. Sang pemimpin menambahkan, "Dengan bakatmu, kau hanya perlu menunggu 10 tahun lagi. Kenapa mengambil risiko menjadi Raja Iblis sekarang?" Pahlawan kita hanya menjawab, "Aku bukan orang biasa. Setelah aku menyerap api ilahi bumi tebal sepenuhnya, kekuatanku akan melesat ke level yang berbeda. Hampir tidak akan ada tandingan bagiku di antara para jenderal iblis." Begitu. Kemudian, ular putih datang dan berkata, "Tapi ke-11 tetua tidak akan membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu. Mereka pasti punya pertimbangan sendiri." Ular hijau menyahut, "Benar, ke-11 tetua adalah yang paling berkuasa." Sang tetua agung menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, karena kau sudah membuat keputusan, maka tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi." Sang pemimpin berkata, "Karena kau akan bergabung dalam pertempuran itu, tenang saja. Klan Ular Perkasa, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Mulai besok, aku akan membuka akses untuk seluruh klan. Aku akan menugaskan kalian di kebun pribadiku dan juga kebun pusat. Kita akan meningkatkan sumber daya kultivasi untuk kalian semua. Kita harus bergegas mengumpulkan sumber daya sebelum perang naga tersembunyi dimulai. Kekuatan kalian semua harus mencapai puncaknya." Sang pahlawan kita sambil meletakkan tangan di belakang kepalanya, dengan santai berkata, "Aku ini cukup kaya. Bahkan para miliarder di dunia fana pun meminjam uang dariku." Mendengar itu, tak ada satupun yang paham. Mereka hanya bisa menatap sang pahlawan dengan tatapan penuh kebingungan. Ya, tokoh utama kita memang baru saja menemukan harta karun yang melimpah. Semua itu adalah hasil jarahannya. Mengingat hal itu, para gadis dari klan ular menjadi sangat gembira. "Begitu banyak harta karun," seru mereka. Kemudian si ular hijau, sambil berkacak pinggang dengan bangga, berkata, "Tentu saja, kita tidak meninggalkan Gunung Bayangan berkabut dengan tangan kosong." Sang pahlawan kita pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo ikut aku
Aku akan membawa kalian ke tempat yang baru. Namun ini bukanlah kediaman mereka yang sesungguhnya. Adegan pun berpindah menuju ke dalam sekte bintang 7. Tepatnya di ruangan seorang murid sejati. Di sana, terlihat sesosok pria berjongkok dengan ekspresi serius. Kalau begitu, rumor itu benar adanya. Gumam sang murid. Maksudmu, iblis milik masterku hanyalah iblis tingkat rendah? Ular jantan dari klan itu telah dibunuh, dan pembunuhnya bukan hanya memiliki kekuatan setingkat Jenderal Iblis. Sebaliknya, dia juga memiliki token warisan sejati milik Li Binyan. Adegan pun kembali beralih, menampilkan sebuah kediaman yang luar biasa megah. Disinilah para gadis dari klan ular tiba, dan raut wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Si ular ungu menatap takjub dan berkata, Ini rumah baru kita. Benar-benar megah sekali, si ular kuning. Sambil memegang sebuah patung batu, berbisik, ini semua seperti mimpi. Si ular hijau pun menimpali. Kakak ke-11, benar-benar luar biasa. Melihat semua ini, mantan pemimpin klan ular perunggu hanya bisa bergumam. Dibandingkan dengan tempat ini, puncaknya, kita yang dulu benar-benar tidak ada apa-apanya. Tak lama, seorang tetua yang sudah sangat sepuh datang, dipapah oleh si ular putih. Sang tetua itu pun berkata, Dabai, pilihanmu kali ini sangat tepat. Pertemuan di Gunung Bayangan berkabut itu ternyata membawa takdir baik bagi kita. Kau berhasil membawa pulang seorang pemimpin klan yang begitu kuat. Mendengar pujian itu, si ular putih menggeleng. Tidak, tetua. Bukan seperti itu. Si ular kuning kemudian menghampirinya dan berkata, Itu benar, Dabai. Apa kau belum sadar juga? Pemimpin klan kita sama sekali bukan orang biasa. Sementara itu, adegan beralih ke dalam sebuah gua tersembunyi. Di sanalah pahlawan kita sedang berkonsentrasi penuh, mencoba untuk menyerap api roh. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul, memurnikan api roh untuk tuan rumah. Proses menelan kekuatan garis keturunan dimulai. 2000 poin evolusi telah ditambahkan. Tokoh utama kita tersenyum puas sambil melihat tumpukan bahan berharga di hadapannya. Dia pun bergumam, dengan bahan-bahan langka dan sumber daya kultivasi yang dikirim oleh Li Binyan, aku pasti bisa mencapai tingkat Jenderal Iblis bintang 5 sebelum perang penaklukan naga dimulai. Seharusnya bukanlah hal yang mustahil. Waktu pun berlalu. Adegan berganti ke sebuah halaman yang asri, di mana Li Binyan, ular putih, dan ular hijau sedang menikmati teh bersama. Tiba-tiba, cangkir teh dari tangan Li Binyan terjatuh. Perang penaklukan naga akan segera dimulai. Bisiknya, Rekan Toys, apakah kau sudah siap? Apa kau belum juga keluar dari pengasinganmu? Di saat yang sama, jauh di dalam hutan, pahlawan kita terlihat dalam wujud raksasanya. Dia bergumam, tidak perlu terburu-buru. Akhirnya, api roh ini telah menyatu dengan sempurna. Fondasiku sebagai Jenderal Iblis kini menjadi jauh lebih kuat. Seketika, sang pahlawan mengubah wujudnya kembali menjadi manusia dan melangkah keluar dari dalam hutan. Melihat kemunculan sang pahlawan, si ular hijau berseru gembira, Kakak ke-11, kau akhirnya keluar dari pengasingan. Ia pun segera berlari menghampiri. Sang pahlawan tersenyum dan bertanya, Bagaimana? Apakah para anggota klan sudah terbiasa di sini? Si ular hijau menjawab dengan riang, Tentu saja, tempat ini sangat luar biasa. Bahkan 1000 kali lebih baik dari tempat kita yang dulu. Sang pahlawan mengangguk. Baguslah kalau begitu. Ia lalu mendekati Li Binyan dan berkata, Rekan Toys, maaf membuatmu menunggu. Li Binyan menatap sang pahlawan lekat-lekat dan berkata, Kau berhasil membuat terobosan. Sang pahlawan hanya tersenyum. Bisa dibilang begitu, aku memang membuat sedikit kemajuan, jawabnya. Li Binyan bertepuk tangan. Bagus sekali. Dengan begini, peluang kita untuk menang dalam perang penaklukan naga
jadi semakin besar. Kekuatanmu saat ini sudah setara dengan para murid sejati dari sekte Bintang 7. Jika kita beruntung dan berhasil selamat dari para jenius mengerikan lainnya hingga babak akhir, kau pasti akan mendapatkan peringkat yang sangat baik. Aku akan memberimu sebuah petunjuk, katanya dengan tatapan tajam. Di sana, para peserta akan saling membunuh demi kekuatan. Ia lalu menyerahkan sebuah token. Ini adalah token penaklukan naga. Gunakan kekuatan spiritualmu untuk mengaktifkannya. Token ini akan langsung mengirim kita ke medan perang penaklukan naga. Pahlawan kita menerima token itu dan berkata dengan mantap, "Ayo berangkat." Namun, si ular putih menatapnya dengan cemas. "Kakak ke-11, kau harus kembali dengan selamat." Sang pahlawan menoleh padanya dan mengangguk. "Yah, aku pasti akan kembali." Dengan ucapan itu, ia pun mengaktifkan token di tangannya. Seketika, sebuah portal raksasa terbuka di belakang mereka. Keduanya pun langsung terhisap ke dalam portal itu. Adegan pun berpindah ke lokasi yang berbeda. Di tempat itu, terlihat banyak sekali portal yang terbuka. Dari setiap portal, keluarlah para murid dari berbagai sekte dan klan yang berbeda. Tak lama, dari salah satu portal, muncullah Li Binyan dan pahlawan kita. Mereka melihat semua murid yang datang sedang bergerak menuju sebuah menara raksasa. Sang pahlawan menatap pemandangan itu dengan takjub. "Wow, ini benar-benar pemandangan yang luar biasa." Tiba-tiba, guntur menggelegar dan langit seketika berubah menjadi merah darah. Awan perlahan tersibak, dan di atas langit muncullah beberapa sosok perkasa dari ras iblis. Li Binyan pun menjelaskan siapa mereka. Itu adalah Qi Qiong, sang raja iblis perkasa yang menguasai 10.000 mil di hutan belantara. Tahun ini, dialah yang akan menjadi saksi dari pertempuran besar ini. Protagonis kita terlihat termenung. Tatapannya tajam sambil menyimak setiap percakapan. 50 tahun telah berlalu sejak sang pahlawan, seorang jenius langka, membantai para raja iblis dalam pertarungan legendaris. Kini, di sisinya, berdiri para iblis dari berbagai ras. Di antara mereka, ada sang raja, pemimpin klan hitam yang disegani. Sebuah senyum sinis terukir di wajahnya. Saat matanya tertuju pada sang pahlawan menoleh padanya dan bertanya, "Orang tua, apa yang kau pikirkan?" Li Binyan, rekannya, menyahut, "Rekan Daois, apa yang mengganggumu?" "Oh, bukan apa-apa," jawab sang pahlawan. "Aku hanya teringat seorang kenalan lama." Tepat saat itu, mereka tiba di sebuah menara agung, di mana beberapa siluet terlihat melesat ke angkasa. Li Binyan berseru bahwa para jenius mulai berkumpul di panggung utama, lalu menunjuk ke satu arah dan berkata, "Itu dia jenius nomor 1 di bawah naungan Ibu Suci Chen, sang ular merah jantan." Semua mata pun tertuju pada sosok yang dibicarakannya. Sosok itu seketika berubah, menampakkan wujud aslinya. Spesies kuno ular darah merah. Sang pahlawan bergumam dalam hati, kekuatan yang luar biasa. Pantas saja dia anak buah Ibu Suci. Tapi, aku belum pernah mendengar namanya, pikirnya. Sementara itu, Li Binyan sudah menunjuk ke arah lain. Dan yang itu, lanjutnya, adalah Chen Feilian yang agung, keturunan langsung dari keluarga Chen, klan kuno hutan belantara. Seorang pemuda dengan bakat mengerikan. "Lihat juga pemuda berjubah putih itu," katanya lagi. "Konon, tak ada seorang pun di level yang sama yang mampu menembus pertahanan absolutnya." Kemudian, dia menunjuk sosok ketiga. Dan yang terakhir, Yao Sisha, murid pribadi dari imam besar kerajaan 10.000 iblis. Ketiga orang itu adalah monster sejati. Jelasnya, mereka adalah para unggulan terkuat dalam pertarungan naga tersembunyi tahun ini. Anak-anak ajaib dengan kekuatan tak terduga. Kekuatan tempur mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Jika kau ingin meraih peringkat tinggi, hindari mereka bertiga, sarannya. Sang pahlawan hanya menopang dagu
Berpikir, apa mereka benar-benar sekuat itu? Bagiku, mereka terlihat biasa saja. Gumamnya. Li Binian menoleh dengan cemas. Rekan Daois, jangan meremehkan mereka. Li Binian menepuk dahinya dengan frustrasi. Dengarkan aku, kekuatan mereka bukanlah main-main. Tiba-tiba, sebuah suara sombong menyela. Li Binian, kukira kau sudah menemukan bantuan yang hebat, tapi aku tak menyangka. Kau hanya memungut sampah tak dikenal dari antah berantah. Mendengar hinaan itu, raut wajah pahlawan kita langsung mengeras saat seorang murid sejati muncul di hadapan mereka. Di belakangnya, berdiri sesosok iblis banteng yang kekar. Sang pahlawan menatap tajam dan bertanya, "Siapa lagi ini?" Li Binian menggeram. Dia adalah Xi Wenjian, murid sejati dari Sekte Bintang 7 dan saingan terbesarku. Sepertinya dia berhasil beraliansi dengan Tuan Muda Shen Wei dari klan Banteng. Bertanduk, Xi Wenjian mengejek. Murid dari sekte kecil sepertimu, berani-beraninya ikut dalam kompetisi ini. Apa kau sudah bosan hidup? Li Binian maju selangkah. Rekan Daois ini adalah sekutuku. Ini bukan urusanmu. Xi Wenjian tertawa merendahkan. Seorang murid sejati sepertimu benar-benar tidak bisa membaca situasi. Ya, lalu Tuan Muda Shen Wei, sang iblis banteng, berbisik, "Habisi saja mereka nanti. Tidak akan ada masalah." "Baiklah," kata Xi Wenjian dengan angkuh. "Aku akan menunggumu di teras naga emas." Pahlawan kita hanya tersenyum tipis, seolah siap melahap mereka semua. Setelah kedua orang itu pergi, pahlawan kita menepuk bahu Li Binian. "Tenang saja," katanya sambil tersenyum. "Serahkan saja padaku. Mereka berdua akan kubereskan untukmu dalam 1 menit." Mendengar itu, Li Binian tertegun dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, terima kasih banyak rekan Daois." Sang pahlawan menjawab, "Anggap saja ini balas budi. Ngomong-ngomong, kapan pertarungan naga tersembunyi ini dimulai?" "Sepertinya akan segera dimulai," jawab Li Binian sambil menunjuk ke atas. "Apa?" tanya sang pahlawan. Tepat saat itu, pilar hitam raksasa muncul di langit. Pilar itu merobek angkasa di atas menara. Dan dari dalamnya, sesosok proyeksi agung pun muncul. Kehadiran sosok itu membuat sang pahlawan terkesiap. Kemudian, suara dari proyeksi itu menggema. "Baiklah, para jenius kalian, terima kasih telah menunggu. Kalian semua pasti sudah tidak sabar. Kalau begitu, mari kita mulai." Suara proyeksi itu penuh dengan wibawa. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan sebuah lempengan batu berukir naga muncul di tengah arena. Seketika, lempengan itu melepaskan aura yang dahsyat. Merasakan tekanan itu, para jenius di sana serentak melepaskan aura mereka untuk menandinginya. Suasana menjadi tegang saat sang proyeksi kembali berbicara. "Piala naga tersembunyi ini akan menganugerahkan takdir berdasarkan potensi kalian. Tunjukkan seluruh kemampuan kalian, wahai para jenius." Sosok itu mengangkat tangannya, melepaskan energi murni yang berubah menjadi cahaya takdir, menyelimuti setiap jenius dengan warna yang berbeda-beda. Kita lihat, cahaya putih menyelimuti seorang pemuda. "Cih, hanya takdir putih," desah pemuda itu. Di sisi lain, seseorang yang diselimuti cahaya biru bersorak, "Mantap, aku mendapatkan takdir biru seperti yang diharapkan dari seorang jenius sepertiku." Lalu, tiba-tiba, cahaya ungu cemerlang menyinari ketiga jenius terkuat. Melihat fenomena itu, para raja iblis yang menonton terdiam. Salah satu dari mereka bergumam tak percaya. Takdir ungu, legenda itu ternyata nyata. Raja iblis yang lain menimpali. Piala naga tersembunyi kali ini benar-benar luar biasa. Li Binian juga terperangah. Ini gila. Takdir ungu berarti para jenius papan atas dari seluruh hutan belantara agung telah berkumpul di sini. Ketiga
monster itu. Mereka semua mendapatkannya. Tingkat kultivasi mereka setidaknya setara Jenderal Iblis tingkat 5. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Nantikan kedatangannya di bulan Februari. Di babak selanjutnya, sang pahlawan akan mendobrak gerbang alam ke-8. Sebuah saga baru. Kisah akhir sistem ular telah dimulai. Tapi sekarang, tak ada waktu untuk menjelaskannya. Itulah yang harus kulakukan. Kalian selalu menantikan video rutin. Dan jika kalian memintaku membawakan konten yang lebih panjang, maka untuk saat ini, hal itu mustahil. Karena aku mengerjakan semuanya seorang diri. Namun, jika aku bisa mencapai 40 atau 50 ribu pelanggan, maka aku berjanji akan membentuk sebuah tim. Karena berjuang sendirian, tanpa dukungan, tidak akan berhasil. Jadi, berikan kekuatanmu dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa, aku juga punya halaman Instagram. Ayo ikuti juga halaman itu. Aku mungkin tidak sering mengatakannya, tapi di sanalah aku menuangkan karya animasiku, cerita versi Hindi, bahkan sudah kuunggah. Jadilah yang pertama menyaksikannya. Aku juga mengunggah beberapa reel di sana sesekali. Bahkan untuk kisah sang ular, aku akan membuat klip-klip pendek dengan dubbing khusus dan mengunggahnya. Aku akan mewujudkan semua itu jika saja aku punya cukup waktu